dalam Wahyu pasal 13. Pertama, dalam Wahyu pasal 13, Rasul Yohanes kemudian melihat tentang ada binatang buas yang keluar dari dalam laut. Ya, pada waktu itu laut bergelora, lalu kemudian keluarlah binatang ini. Itu yang dicatat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan seterusnya. Ya, dalam catatan itu dikatakan, dan dia tinggal berdiri di pantai laut, itu sang naga, itu si naga. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Binatang yang keluar itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi naga itu berbicara tentang setan, si naga. Jadi bukan si naga orang Batak, tapi sang naga itu yang disebut. Itu dia pertama mencoba untuk menerkam anak laki-laki yang dilahirkan. Tapi karena dia langsung dibawa ke tahta Allah, dia kemudian mencoba menerkam perempuan yang melahirkan, yang berbicara tentang gereja. Tapi kemudian dikatakan gereja itu disingkirkan, ya, lewat 2 sayap burung nasar. Ya, itu yang berkaitan dengan naga itu. Nah, karena itu kemudian muncullah ini binatang. Lalu sang naga itu memberikan otoritas penuh kepada sang binatang ini yang berkaitan dengan kerajaan antikristus, dan antikristus itu sendiri untuk berkuasa atas dunia, atas bumi. Nah, ini ceritanya begitu. Nah, binatang yang keluar dari dalam laut itu ditemani oleh, di backup oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, datang dari keluar dari dalam bumi ini itu adalah berkaitan dengan nabi palsu. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut itu kerajaan antikristus dan kemudian nabi palsu. Apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 13 tentang binatang yang keluar dari bumi. Dan aku melihat, itu Wahyu 13 ayat 11, seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi ini kalau kelihatannya bagus karena anak domba, itu sama seperti Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Jadi ini adalah tiruan dari yang akan menyampaikan informasi-informasi yang tepat untuk supaya seluruh masyarakat manusia itu akan mengikutinya, khususnya supaya mereka memuja dan memuliakan antikristus. Ya. Jadi ini adalah kerajaan antikristus. Jadi saya pada waktu itu saya foto kerajaannya, dan ini saya tampilkan di sini. Nah, lanjut dari apa yang dicatat tentang binatang yang keluar dari bumi. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu akan bilangan atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi angka 666 itu muncul dari sini, ya. Dan itu boleh dikata hanya 1 kali disebut berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh nabi palsu atau oleh binatang yang keluar dari dalam bumi, ya, binatang keluar dari bumi. Dan disebutkan untuk kita memahami tentang angka ini, pemahamannya kita harus penuh hikmat. Jangan kita hanya sekadar kemudian mencoba mencocok-cocokkan dengan apa yang seolah-olah benar yang dikatakan oleh banyak orang yang lain. Kita minta supaya Tuhan akan memberikan kepada kita pemahaman, karena
yang dimaksudkan di sini adalah bilangan seorang manusia, angka manusia. Jadi tentang manusia itu. Manusia apa? Itu manusia antikristus yang kemudian juga orang-orang sebagai pengikut antikristus itu juga adalah orang-orang yang memiliki bilangan itu. Nah, coba kita lihat selanjutnya ya. Untuk langsung saja kepada antikristus, itu kita dapat nubuatan yang ada dalam kitab Daniel pasal 7. Itu mimpi dari atau penglihatan dari Nabi Daniel. Nabi Daniel mendapat penglihatan tentang satu tanduk yang kecil muncul dari binatang yang ganas itu. Jadi binatang yang tadi sama juga dengan ini, itu punya ada 10 tanduk, lalu kemudian ada tiba-tiba ada satu tanduk kecil. Ya, tanduk kecil itu dalam Daniel pasal 7 ayat 8. Dalam ayat 8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk yang kecil, sehingga 3 tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Jadi ini yang dilihat oleh Nabi Daniel dalam Daniel pasal 7 tentang binatang yang maha dahsyat disebutkan dan bertanduk 7. Sebenarnya itu sama seperti yang keluar dari dalam laut. Ya, lalu dia bilang di tanduk 10 tanduk itu ada 10 mahkota, tiba-tiba ada satu tanduk kecil yang secara perlahan muncul lalu mematahkan 3 tanduk yang lain. Ya. Jadi saya langsung saja kepada intinya, bahwa tanduk kecil itu kira-kira apa dan bagaimana. Pada zaman-zaman yang dahulu memang, apalagi pada zaman Daniel, itu semua yang dipikirkan itu adalah tanduk dari binatang. Ya, kalau tanduk itu pada umumnya berbentuk segitiga, tetapi lebih tepat itu berbentuk seperti piramid. Sebab dia ya, kalau segitiga itu plat, tapi piramid itu ya, itu tanduk. Nah, tiba-tiba ada pada beberapa ratus tahun yang silam ada sebuah organisasi yang secara tepat itu menggunakan sebuah logo untuk organisasinya itu, yang kemudian diketahui sebagai piramida terpancung. Piramida terpancung itu adalah begini. Pada piramida itu seperti ada celah di antara bagian tengah sampai pada bagian atas. Bagian atas itu ditaruh mata pada piramida ini, pada logonya, ya. Dan mereka berkata bahwa yang antara atas dan bawah itu disebut mulut yang menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Tadi itu, maka itu disebut mulut yang menyombong. Nah, piramida itu kemudian atau logo itu kalau kita lihat itu adalah ini. Jadi kali ini saya hanya mencoba memberikan gambaran tentang piramida. Tapi logo itu adalah yang ini. Ini adalah logo mereka. Jadi ada mata, ada mulut yang menyombong, dan ada di sini Novus Ordo Seclorum. Nah, ini organisasi yang muncul. Dan disebut organisasi itu sebagai gerakan rahasia yang targetnya menguasai tatanan dunia. Jadi ini gerakan rahasia yang ratusan tahun yang muncul, tapi targetnya itu menguasai seluruh tatanan dunia. Mereka juga menyebut mereka sebagai pemegang cahaya. Jadi mata itu dianggap sebagai pemegang cahaya untuk bisa melihat ke seluruh dunia, untuk mencoba menguasai. Bagaimana menguasainya, itu nanti kemudian saya akan jelaskan. Ya. Dan mereka juga klaim mereka sebagai
pelaksananya juga disebut sebagai the Luciferian Conspiration. Jadi Lucifer itu setan, dia datang ke dalam dunia, dia membawa nama itu, padahal nama itu nama yang mulia di surga, tapi kemudian dia bawa untuk memberikan kekacauan kepada masyarakat manusia. Sehingga apa yang dia kerjakan itu adalah hal-hal yang meniru apa yang Tuhan sebenarnya kerjakan. Dan disebut itu adalah konspirasi Lucifer. Nah, kalau bicara mereka secara terbuka berkata begitu. Jadi ini organisasi. Tetapi ternyata anggotanya itu bukan orang-orang sembarangan. Bukan orang-orang dunia biasa, tetapi itu campuran antara orang-orang sekuler dengan orang-orang ya tokoh-tokoh Kristen. Ya, nama dari gerakan itu Illuminati. Kapan itu dibentuk? Gerakan ini didirikan di Bavaria oleh Adam Weishaupt pada tanggal 1 Mei 1776. Seorang ulama yang bekerja sama dengan kelompok Freemasonry dan bergerak di bidang keagamaan, politik, dan revolusi sosial. Jadi ini, ya. Dan kalau kita memperhatikan dalam catatan di sana, atas perintah dari mayor atau wali kota dari itu, Mayor Rothschild, itu bangsawan Yahudi yang anti-Kristen. Adam Weishaupt itu mendirikan gerakan ini. Tujuan awalnya untuk mendirikan Zionisme atau kemerdekaan Israel. Tahun 48 telah berhasil. Dan Israel muncul sebagai negara berdaulat baru. Dan kemudian makin lama makin kuat. Ternyata setelah itu mereka mengalihkan target dan sasarannya bukan hanya untuk Zionisme atau Israel, tetapi kepada seluruh dunia. Dan yang menarik sekali bahwa tahun 1776 pada waktu itu didirikan, itu pada tahun yang sama. Kalau ini bulan Mei, itu kemerdekaan Amerika Serikat pada bulan Juli, 4th of July, bulan Juli. Ya, pada bulan Juli Amerika Serikat dideklarasikan sebagai suatu negara federal, ya, negara besar, negara yang hebat. Ya, dan kemudian pendiri, founder dari negara besar itu ternyata sebagian itu adalah tokoh-tokoh yang menganut paham ini, Illuminati. Sebagian besar itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang berafiliasi kepada agama Kristen. Maka itu Amerika Serikat itu dikenal sebagai negara yang mendasarkan negaranya itu pada kebenaran-kebenaran Injil. Di dalam dolar mereka malah dikatakan in God we trust. Ini, in God we trust. Tetapi dari kelompok Illuminati itu berhasil yang mempengaruhi keputusan dari percetakan negara, khususnya untuk uang-uang Amerika Serikat, itu menempatkan logo Illuminati pada mata uang dolar. Dan kemudian berkembang. Yang menarik bahwa akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan agama Kristen makin lama makin redup di negara besar itu. Kalau melihat tentang perkembangan dolar, ya, tadinya pada semua mata uang dolar itu in God we trust, sekarang tinggal pada mata uang pada $1 pada mata uang $1. Tetapi ini logo Illuminati itu untuk semua mata uang dolar. Jadi mereka itu sudah lebih kuat gitu. Nah, sedikit itu informasi. Dinasti Rothschild di abad 21 ini menguasai perekonomian dan perbankan dunia. Jadi kalau kita bicara tentang perekonomian dunia, perbankan dunia, yang mengendalikan mata uang dunia, yang kemudian mengukuhkan mata uang dolar sebagai uang internasional, sebagai nilai tukar untuk semua negara, itu adalah kelompok ini, ya. Yang menguasai Federal Reserve di Amerika Serikat itu adalah kelompok tokoh-tokoh itu, ya, yang memiliki atau menguasai saham terbesar pada semua bank-bank internasional yang paling hebat itu adalah mereka. Yang kemudian berhasil menjadi orang-orang terkaya di dunia itu bergabung pada kelompok ini. Bersama konglomerat dunia, dinasti ini menguasai jaringan mass media internasional
CNN, CBS, Daily Telegraph, Newsweek, Times, dan lain-lain. Jadi kita lihat media, ya rupanya mereka sudah tahu lebih dahulu bahwa media akan memiliki peran yang sangat penting untuk target dan usaha mereka untuk menjadikan seluruh dunia itu dalam kendali mereka. Apa target mereka? Ya, dalam bidang politik dan kekuasaan, target mereka adalah untuk menciptakan pemerintahan dunia yang satu, New World Order. Dan untuk ekonomi adalah satu ekonomi dunia, itu barcode, digital, computerization, itu adalah satu cara untuk mereka bisa mengendalikan semua perekonomian internasional. Dalam bidang agama dan ideologi, mereka ingin akan ada satu agama dunia di mana akhirnya antikristus itu akan menjadi Tuhan yang dimana seluruh umat manusia harus menyembah kepadanya. Ingat, gambaran-gambaran itu sudah ditulis dalam kitab Daniel, khususnya dalam Daniel pasal 3, itu Nebukadnezar mendirikan patung dari emas dan meminta supaya seluruh dunia menyembah pada patung itu, dan seterusnya. Ya, jadi kita lihat bagaimana mereka bisa mencapai bagian ini. Ya, ini Illuminati ini, ya bagaimana mereka bisa mencapainya. Mereka itu kemudian secara tidak diketahui oleh banyak orang, ya tokoh mereka mencari cara supaya bisa target mereka untuk menjadi New World Order dan disebut sebagai ekonomi yang satu itu bisa tercapai. Ternyata salah satu orang yang sangat hebat adalah anggota dari Illuminati, namanya Charles Babbage. Itu ya, dia menemukan komputer. Itu seorang pakar matematik dan berhasil menemukan sebuah mesin hitung yang disebut komputer pada tahun 1822. Jadi pada tahun 1822, sekitar hampir 100 tahun setelah Illuminati itu, pada ini tokoh ini sudah mulai menemukan. Tapi belum bisa menjadi bagian yang dianggap sangat penting. Ya, pada tahun 45 disebutkan berhasil, kemudian itu direkayasa, diatur oleh para ahli menjadi komputer-komputer yang kemudian dipegang oleh Amerika Serikat dan Eropa. Dan komputer besar ini komputer yang digunakan untuk merekayasa dan kemudian menganalisa tentang perang yang bisa terjadi dan bagaimana mereka bisa memenangkan peperangan itu. Nah, pada tahun tersebut satu komputer itu beratnya 30 ton. Jadi bayangkan kalau saudara dengan ini ya, 30 ton. Harganya $62.000. Lalu orang-orang dalam kelompok ini kemudian mencari ya orang-orang yang cerdas bagaimana caranya menciptakan alat yang dengan fungsi yang sama tapi kemudian bisa dipakai oleh masyarakat, oleh semua orang. Dan memang akhirnya kita lihat dalam perkembangan selanjutnya komputer menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi masyarakat. Itu khususnya tahun-tahun 70-an, 80-an mulailah komputer itu disosialisasikan dan kita kemudian mengenal itu komputer. Nah, komputer ini kalau kita lihat algoritmenya, ya itu dia disebut perhitungan gematria dan hubungan antara huruf dan angka, maka ya akan dapat angka 666, angka 66 itu. Jadi kalau komputer, ya kata komputer itu saja sudah 666. Jadi inti daripada komputer, dia punya sistem itu adalah 666. Ya, makin lama makin canggih itu komputer, makin lama makin hebat. Ya, dari tahun 86 itu digitalnya itu terlalu kecil untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Tapi pada tahun 2007 itu mulai kita merasakan tentang betapa komputer itu menjadi bagian dari kita, ya. Sehingga di dalam kita melakukan sebuah aktivitas seolah-olah komputer itu adalah hal utama.
apakah dia itu banker atau pengusaha atau politisi atau pendeta, maka komputer itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, jadi kita lihat secara luar biasa. Ini kemudian dijadikan sebagai satu sistem yang terbaik. Pertama, supaya kita bisa dengan mudah mengakses semua informasi. Lalu kemudian apa yang kita bisa gunakan untuk kepentingan usaha dan pekerjaan kita. Di gereja, kalau gereja-gereja kota tidak ada komputer, maka gereja itu pasti akan kering atau tidak menarik sama sekali. Itu kalau gereja-gereja besar itu semua sistem komputer. Sekarang saja ada gereja-gereja yang tidak pakai orang jalan kolektor, tapi pakai ya OVO, Dana, kartu kredit, kartu debit, cuma gosok saja. Itu adalah sistem yang kemudian menjadi sesuatu yang biasa untuk kita. Padahal itu inti daripada komputer itu di angka itu 666. Nah sekarang kita lihat dia perkembangan orang. Tahun 2002 itu sudah mulai dia disebut sebagai digital system. Digital itu adalah bagaimana kita hanya menggunakan jari pada alat tertentu, kita ketik ABC, itu bisa banyak hal bisa terjadi. Ya, apalagi kalau kita bicara sekarang ini di tangan saudara. Itu HP-HP yang flagship itu yang bagus-bagus, itu bukan cuma komputer di sana, itu sudah semua sistem yang akan digunakan oleh antikristus untuk membangun kerajaannya. Itu sudah ada di tangan kita. Ya, ini tadi saya bilang ini big data. Jadi akhirnya ada data semua data-data yang ditumpul oleh negara-negara, oleh perusahaan-perusahaan, itu kemudian tersedot dan kemudian disimpan di big data seperti ini. Big data. Dan big data di ini itu ada di tempat kantor pusat dari Illuminati. Kantor pusat dari Illuminati itu ternyata itu bersamaan dengan tempatnya yang disebut sebagai apa itu? Saya tidak taruh sini. Nah ini kantor pusatnya di sini, yaitu gedung Parlemen Uni Eropa. Itu big data yang itu besar sekali ada di sana. Jadi mereka sudah minta semua negara-negara mensetor semua informasi masyarakatnya, aktivitasnya ke situ, katanya supaya untuk memudahkan kita akan menggunakan alat-alat tertentu untuk cepat kita bisa dapat informasi. Kalau kita mau bertanya tentang Amerika, itu langsung ada di sana. Orang bertanya tentang Indonesia, itu langsung ada di sana. Jadi itu seolah-olah memudahkan. Tetapi ternyata itu adalah apa yang memang direncanakan oleh kelompok ini untuk mencapai target dan tujuan baik politik, agama, dan ekonomi. Ya, kalau kita lihat terus tentang ini, kita bicara tentang perdagangan, kita transaksi, kita membeli, kita menjual. Itu sekarang menggunakan ini barcode semua. Ya, saudara membayar pakai OVO itu adalah karena terjadi satu kontak antara barcode pada kartu saudara dengan apa yang ada di mesin penghitung yang ada pada kasir di sana. Sebab tentu pada waktu dia hitung jumlah itu kan dia akan itu akan tik. Nah, kita kasih uang cash atau kita kasih kartu. Jadi, nah barcode itu batang pinggir, batang tengah, dan batang pinggir sebelahnya itu angka 666. Kita gunakan internet, searching, browsing. Itu
kita untuk masuk itu sekarang sudah langsung klik saja, tapi sebenarnya sudah masuk pada www itu anam W. Jadi kalau kita bicara tentang anam itu sebenarnya kita sudah masuk ke dalamnya. Kalau bicara tentang terjebak, kita memang sudah membiarkan diri kita dijebak, dan memang kita harus menggunakan itu. Kalau tidak, kita akan mengalami kesulitan di dalam bertransaksi, di dalam bersosialisasi, dan berbagai hal. Ya, akan seperti saya, untuk memberikan penjelasan supaya mudah dan cepat, maka saya menggunakan alat ini, komputer dan media. Ya, itu menggunakan internet supaya kemudian bisa muncul semuanya dengan baik, menggunakan Bluetooth. Ya. Nah, kalau kita lihat tentang perkembangan yang luar biasa, saya sudah menjelaskan tentang artificial intelligence. Jadi tadi cuma komputer biasa, lalu kemudian berkembang menjadi digital system. Tapi pada hari-hari terakhir ini, segala sesuatu yang makin canggih itu sudah ada campur tangan dari teknologi yang terhebat yang disebut AI, artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu artinya suatu kecerdasan buatan. Jadi orang-orang ahli kemudian dengan menggunakan algoritma, dengan cara menguasai komputer dan semua sistem-sistem yang berkaitan dengannya, itu berhasil membuat kecerdasan tertentu. Ya, kecerdasan itu ya salah satunya bisa membuat robot itu sama seperti manusia. Ya, kalau orang Manado, robot itu memang manusia sama, ada di sini memang. Tetapi orang-orang hebat itu bisa menggunakan robot atau patung-patung itu untuk kemudian bisa beraktivitas sama seperti manusia. Kecerdasan buatan atau kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau intelijensi artifisial. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Ya, seperti ini. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 15, nabi palsu itu atau binatang yang keluar dari dalam bumi itu berkata begini, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang ya yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi mengulangi apa yang diceritakan dalam Daniel pasal 3. Tapi sekarang apa yang ada pada Daniel pasal 3 itu hanya merupakan sebuah gambaran. Kebanyakan orang pikir mungkin akan terjadi mujizat, ada patung-patung tertentu bisa berbicara, begitu ya. Di Manado mereka dirikan patung Yesus besar. Ya, moga-moga dia tidak akan pernah bicara karena memang batu. Gitu. Karena itu Toraja pikir mereka juga adalah pusat Kristen, mereka buat lebih besar lagi patung Yesus Kristus. Ya, sehingga akhirnya bukan Yesus yang mereka sembah, tapi patung itu mereka puja-puji patung itu. Jadi itu adalah salah. Nah, tetapi yang di sini saya percaya itu yang sementara dikerjakan oleh para ahli sekarang. Yang patung berbicara itu bisa terjadi bukan karena mujizat, tapi karena kecerdasan dari manusia yang begitu hebat, lalu kemudian membuat patung bisa berbicara. Tahun 2017 saya pernah katakan di sini ada sebuah robot yang bernama Sophia, itu robot perempuan, ya mereka mengatakan perempuan. Padahal itu mesin tanya. Robot yang kemudian menjadi begitu hebat karena pada robot itu ditanamkan, dimasukkan semua kecerdasan yang paling hebat yang telah diambil dari manusia-manusia yang cerdas. Dari data besar, dari big data kemudian dimasukkan ke sana. Akhirnya dia menjadi satu unit manusia, ya saya sebut unit manusia karena itu dari mesin. Unit manusia disebut Sophia.
Nah, Sofia ini karena begitu hebat, semua mengaguminya, negara-negara berusaha untuk memilikinya. Dan karena harganya mahal, Arab berhasil membeli. Lalu kemudian dia bukan cuma menjadi robot untuk Arab, tapi dia menjadi manusia Arab karena diberikan paspor, ID. Jadi orang Arab itu yang itu ya menggembar-gemborkan agama Muslim itu sebenarnya percaya kepada robot. Dikasih ID atau tanda sebagai warga negara Arab. Nah, maksud mereka bilang supaya kalau dia pergi kemana-mana, kalau dia berbicara, itu dia berbicara atas nama bangsa Arab. Dan kemudian dia dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diundang semua orang-orang cerdas. Orang cerdas yang memiliki IQ di atas 180. Ya, di atas 180. Dan ini tokoh ini 200 ya IQ-nya. Kalau kebanyakan sudah di sini cuma 100, 105, 100. Tapi ini sudah 200, jadi berapa kali lipat itu. Ya, itu orang-orang yang dianggap memiliki kecerdasan itu biasanya itu umur 10, 11, 12 itu sudah profesor. Karena cerdas sekali seperti ini. Dianggap diundang berdebat dengan ini. Ini tanta robot. Ini nggak tahu kalau family bagaimana dengan Stanley. Tapi ini robot ini. Ya. Kalah ini orang-orang hebat ini. Arab menang padahal robot. Nah, kalau kita lihat di dalam Daniel Wahyu pasal 13, itu seolah-olah itu mulai muncul. Jadi dari perlahan dari tahun 1800-an komputer mulai dia berkembang, kemudian ada itu big data, semua terkumpul, semua kecerdasan itu sudah disimpan di sana, lalu kemudian mulai disalurkan oleh orang-orang ahli, disalurkan salah satunya di sini. Elon Musk berkata, kalau dia tidak akan membuat robot, tapi dia akan mencari orang-orang yang siap untuk dimasukkan chips, untuk mendorong otak orang itu menjadi kira-kira 100 kali lebih cerdas. Itu Elon Musk, itu yang orang Presiden Jokowi harap dia akan membangun itu mobil listrik di Indonesia. Tapi ternyata Elon Musk itu pengusaha perusahaan Tesla itu lebih tertarik di India. Jadi kasihan itu Jokowi. Ya. Jadi maksudnya kasihan Indonesia itu orang lah. Tapi maksudnya kalau dia itu para manusia, jadi akan terjadi persaingan yang sangat hebat. Pasti mereka ini akan berusaha sehingga orang akan takjub dan kagum, ya. Lalu kemudian karena orang takjub kepada yang begini-begini, kemudian dia akan mengarahkan supaya menyembah kepada antikristus. Ya, microchips ini adalah bagian dari rekayasa yang dikerjakan oleh ahli-ahli komputer, yaitu untuk supaya memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi, untuk kemudian melakukan semua yang dia butuhkan. Kalau sekarang kita belanja pakai kartu debit, ya, kita belanja pakai kartu kredit, kita belanja pakai OVO, itu pada waktu yang akan datang kita tidak perlu bawa apa-apa. Ya, itu kemudahan itu sudah ada pada tubuh kita. Di Amerika itu sudah disosialisasikan dan sudah banyak yang gunakan. Saya pernah bersama-sama dengan teman yang kemudian dia bawa saya ke tempat belanja yang canggih, ya, seperti supermarket canggih. Masuk ke situ, itu memang kami semua itu langsung di scan, lalu kemudian sudah belanja, dia ambil barang, dia suruh ambil barang, lalu kemudian waktu keluar, saya pikir dia mau lakukan transaksi biasa. Tidak, dia keluar aja. Tapi pada alat scanner tertentu itu berjalan perlahan. Saya tanya, kok nggak ke kasir? Dia tidak perlu. Bagaimana caranya? Sudah beres. Jadi pada waktu dia keluar itu scan langsung secara luar biasa. Itu kemudian mendata banknya, transaksi itu berlangsung sama seperti pada waktu kita kasih kartu kita di kasir. Itu langsung, ya, karena pada waktu mengambil barang itu sudah terdata semuanya.
Pada waktu dia lewat, sudah. Kita tinggal ambil barang pada tempat pengambilan barang, sudah selesai. Itu sudah ada. Saya tanya bagaimana? Ya sudah. Itu dia bilang di sini itu ada chips itu. Jadi chips itu adalah untuk memudahkan dia melakukan transaksi dan melakukan berbagai aktivitas. Nah, ini yang kemudian ditakutkan oleh banyak orang. Kalau dia tahu kata dia itu, apakah kita kemudian akan menjadi anggota antikris? Saya katakan, kita nanti khawatir kalau antikris itu sudah berkerajaan. Kalau sekarang itu sistem itu dengan menggunakan ini atau menggunakan yang lain, tetap kita sudah masuk ke dalamnya. Ini sudah disosialisasikan dan kita mau atau tidak mau harus menggunakan. Kita nanti takutkan apabila kemudian kita sudah masuk pada kerajaannya. Tapi kalau kerajaannya belum dideklarasikan, antikris belum muncul sebagai tokoh penting di seluruh dunia, tidak apa-apalah. Yang penting kita membangun kehidupan iman. Jadi kalau saya berikan kesimpulan di sini, secara computerized, artificial intelligence dan chips, ya, itu adalah sistem yang dirancang antikristus untuk mencapai maksudnya menguasai manusia. Memang itu dirancang untuk maksud itu. Tapi apakah kita sudah menjadi anggota antikris karena kita menggunakan sistem-sistem ini? Tidak. Kita nanti menjadi anggota antikris kalau kemudian kita pertama tidak lagi mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, pada waktu sudah berada di kerajaan antikris dan ternyata kita tidak disingkirkan. Baru kemudian kita tambah, sudah salah ini. Nah, ada yang kedua secara attitude, secara iman. Itu menguasai pola pikir dan tindakan manusia pengikutnya supaya terikat pada mammon atau keduniawian dan menyembah sang binatang. Jadi kalau tadi saya sebut sebagai sistem, tetapi yang paling utama yang harus kita waspadai adalah attitude, sikap iman. Kalau karena kehebatan dari semua teknologi artificial intelligence seperti Sophia tadi, robot-robot tadi membuat kita kagum dan takjub dan kita tidak lagi mengakui Allah berdaulat berkuasa atas segalanya, itulah masalahnya. Nah, kita lihat angka 66 itulah simbol penafsiran kekalahan antikristus terhadap Kristus. Sebenarnya angka 66 itu ternyata suatu angka kekalahan antikristus, ya. 6 angka manusia karena kita diciptakan pada hari ke-6. Dan ada angka 7, angka yang diberikan kepada kita orang percaya. Angka 7 adalah angka Kristus, angka sempurna. 666 itu adalah satu angka yang hanya dicatat satu kali untuk mencoba melawan angka 77. Di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kitab Wahyu, angka 777 itu terus berapa kali angka 7 itu dicatat, ya. 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, itu adalah angka kemenangan yang Kristus minta supaya kita betul-betul imani apa yang Tuhan akan kerjakan. Angka 66 memang angka binatang, angka manusia. Angka manusia itu angka kekalahan yang dicoba untuk dirancang oleh antikristus untuk membuat kita terjebak kepada satu sistem yang salah. Ya, angka yang paling sering muncul dalam Alkitab angka 77, bukan 666. Setan selalu meniru kealahan, ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Nah, kita lihat kalau pada bangsa Israel ada yang disebut Shema. Shema adalah suatu pola ibadah Israel, ya, yang kemudian menggunakan beberapa hal yang penting, yaitu Shema itu adalah satu ibadah pemujaan kepada Tuhan yang Maha Hebat. Itu seperti yang dicatat dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Hear, all Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kepada Israel bagaimana tanda mereka disebut betul-betul mengasihi Allah yang esa itu?
dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatan. Ini penjelasannya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya itu pada tiang pintu rumahmu. Nah, jadi bangsa Israel pada waktu mau mengajar, ya, atau mau bicarakan tentang Allah yang hebat, untuk kita betul-betul mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itu taruh tanda pada dahi. Dan dengan segenap kekuatan perbuatan itu adalah pada tangan kanan. Jadi mereka itu menggunakan tefillin untuk membuktikan bahwa memang sungguh-sungguh mereka. Yaitu apa itu tefillin? Itu tali sembahyang yang pada dahi itu ada, dan pada tangan ini, ya. Tefillin adalah dua kotak kulit kecil yang berisi ayat-ayat Taurat, ayat yang tadi. Mereka dikenakan di kepala dan di salah satu lengan, dan diikat dengan tali kulit. Jadi itu gambaran tentang mereka betul-betul menghayati apa yang mereka imani, dan mereka akan melakukan. Nah, angka 66 ini menjadi berbahaya kalau tiba-tiba angka itu yang disebut pada dahi, artinya kita betul-betul percaya kepada kehebatan antikristus, perlindungan antikristus, dan kita mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan dari antikristus atau dunia untuk kita, ya, akan melakukan. Kalau kita lihat tanda pada dahi itu dicatat di dalam kitab Wahyu, ya, yaitu kepada 144.000 orang yang dimeteraikan. Jadi ada tanda. Apakah itu chips? Sebenarnya tanda itu bukan chips. Tanda itu adalah yang disebut tefillin itu, ya. Mereka yang dahinya termeterai dengan nama anak dan bapak. Jadi maksudnya mereka punya fokus, mereka punya keyakinan, mereka punya kepercayaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang di surga. Jadi kalau kita berada pada posisi ini, tidak peduli dengan apakah nanti ada chips dan sebagainya. Kalau memang untuk kepentingan kesehatan, lalu kemudian ada instruksi untuk kita divaksin, vaksin, no problem. Ada orang menakut-nakuti, itu nanti akan ada chips cair katanya, di mana chips itu adalah anak-anak. Nah, apa juga. Sebab sekarang juga kan kita telah menggunakan itu sistem itu. Ya, saya sedang berkhotbah ini, sedang mengajar, itu saya menggunakan komputer, saya menggunakan informasi lewat media. Saya dapat semuanya ini dari media. Saya pakai www, dan kemudian saya tulis, lalu maka saya punya gambar-gambar ini. Saya tidak gambar sendiri semuanya yang di sini. Termasuk tentang itu Illuminati, itu saya dapat dari sistem komputer, ya, sistem internet, ya. Itu Google itu, www itu. Ya, jadi kita lihat ini. Nah, Wahyu 14 ayat 1 kan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi apakah kita perlu chips untuk taruh nama Bapa? Bukan itu, tapi keyakinan kita ada di testa kita, ya, ada pada pikiran kita, ada pada hati kita. Bukan anam-anam itu, ya, itu bisa kita gunakan dalam sistemnya sekarang. Tapi pada waktu antikris itu muncul, puji Tuhan kita gereja sudah dibawa oleh Tuhan, karena angka ini lebih berkuasa, ya. Angka 66 pertama kali disebut di salah satu Raja-Raja 10 ayat 14. Emas yang dibawa kepada Salomo 666 talenta. Itu berkaitan dengan materialisme, ya.
Salomo terjebak karena terlalu banyak harta. Maka itu dia bisa membiayai 1000 istri. Ya. Kalau Islam itu kalau sudah banyak harta boleh sampai 4 istri. Ya. Tapi ini bukan cuma 4 ini. Saya kurang tahu bagaimana dia kasih gilir ini. Ini 1000 ini. Jadi 400 itu sama 600 lebih. Ya. Nah ini dia. Sorry. Saya ulang itu. Bagian terakhir. Ya pas putus itu juga. Ini dia marah itu antikris. Ini nggak connect. Jadi kalau saudara yang saya akan sampaikan itu Salomo itu setiap tahun dia akan disalurkan keuangan emas ya dalam jumlah 666 talenta. Itu dalam 2 Tawarikh 9. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun 666 talenta. Ini banyak sekali. Itu 1 talenta kan 34 kilogram. 600 kali 34 berapa ton itu saudara. Dia punya emas banyak, maka itu semua banyak sekali orang tertarik. Ada yang tertarik karena hikmatnya, ada tertarik karena parasnya, tapi ada tertarik karena banyak duit, banyak hartanya. Jadi kalau bicara anak-anak itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan materialisme. Jadi ini antikris itu akan menjebak kita supaya kita mencintai uang, mencintai harta, mencintai benda lebih daripada yang lain. Tetapi kalau 777 itu adalah supaya kita mencintai Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Ya, inilah yang saya bisa sampaikan. Maka itu kita tidak usah khawatir tentang angka itu. Biarkanlah dia berlangsung. Pada masa kita harus menggunakan semua sistem ini, itu kita harus disadarkan betapa luar biasanya antikris yang kemudian menggunakan ini Illuminati. Ya ternyata semua yang hebat yang kita sebut sebagai orang terkaya di dunia sekarang Elon Musk, ya ada semua orang terkaya itu menjadi anggota Illuminati. Obama setelah menjadi hebat, dia masuk menjadi anggota Illuminati. Ini istrinya presiden sebelumnya itu Hillary Clinton, ya. Dan tidak ada orang yang bisa kemudian menjadi sangat kaya kalau tidak masuk pada gerakan ini. Kalau dia mau jadi kaya, ini gengnya itu akan berusaha untuk membangkrutkan orang-orang ini. Jadi orang-orang kaya itu mempunyai geng yang sangat hebat. Mereka kalau masuk pada anggota mereka akan bantu, support, makin lama makin bagus bisnisnya. Tapi kalau enggak, akan dibuat gitu. Dan itu biasa itu permainan tingkat tinggi. Bahkan di gereja itu sudah terjadi permainan tingkat tinggi. Kalau tidak masuk geng itu akan diusahakan untuk ya dibumi-hanguskan. Dari ini yang kita lihat. Jadi semua yang berkaitan dengan yang hebat di dunia itu rupanya masuk pada kelompok Illuminati. Mereka yang menguasai Tesla, menguasai komputer, menguasai bisnis besar dunia. Karena apa? Memang itu akan kemudian memberikan kepada antikris satu karpet merah supaya pada waktunya dia muncul dari tengah-tengah kekacauan dunia. Seperti kekacauan akibat COVID itu merupakan satu cara yang akan digunakan oleh antikris untuk kemudian menjadikan seperti sekarang itu instruksi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu bukan instruksi Jokowi, itu instruksi dari WHO. WHO itu bagian dari PBB, ya, bagian kesehatan. Dan itu instruksi supaya semua harus divaksin. Itu bukan dari presiden. Presiden cuma kemudian memanfaatkan itu dan kita divaksin duluan. Karena itu instruksi dari sana katanya.
konon ini apa namanya, virus ini juga adalah rekayasa konspirasi yang kemudian ada instruksi-instruksi seperti ini. Tapi walau alam apa rekayasa atau apa, tapi kita sudah berada pada hari-hari yang terakhir. Mari kita minta Tuhan supaya kami mempunyai tefilin pada dahi kita, artinya kita sangat percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan berpaling kepada yang lain, dan kita akan melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami mencoba untuk memahami apa yang dikatakan di dalam firman. Kami sadar bahwa kami berada pada hari-hari terakhir dengan perkembangan yang begitu cepat dari teknologi, komputerisasi, chips dan sebagainya. Kami sadar ini hari-hari di mana dekat waktunya itu akan direalisasi. Tuhan, kami mohon supaya kuatkan kami dan bawa kami dalam perlindungan Allah Ta'ala, supaya apabila Antikristus itu muncul dengan segala kekuatan dan keganasannya, kami tidak akan dijamah karena kami dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih, apapun yang bisa kami kerjakan sekarang kami akan lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa supaya seluruh jemaat, seluruh hamba-hamba Tuhan menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada hari-hari ini dengan tenang, dengan waspada, dengan tetap percaya kepada keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ya, puji Tuhan, kita sama-sama berkati dan diingatkan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, ternyata kita semua ini sudah terjebak dalam hal apa yang kita sudah sama-sama dengar dan pelajari. Tapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, saya ingat waktu saya dengan Samson ke Baduy, mereka belum mengenal HP, belum mengenal kecanggihan-kecanggihan yang ada di dunia ini. Luar biasa, ya. Tapi puji Tuhan, kita dikuatkan dan ingatkan kembali dengan firman Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan kondisi yang ada ini, tapi kita semakin mencintai, semakin berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita berikan korban persembahan, kita nyanyi pujian berkata, Yesus itulah satu-satunya penolong yang setia. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya sudah kasih lupa. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.